sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, jamaah Masjid Darut Taqwa, jamaah kajian Muslim Surabaya, dan juga seluruh pemirsa baik melalui Facebook kami, Instagram dan YouTube kami yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah atas ridha-Nya, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan istiqomah untuk ibadah, beramal salih salihah, dan mudah-mudahan dicukupi rezeki kita, diberikan sehat walafiat sekeluarga, dan tentunya mudah-mudahan kita semuanya bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, nawaitu ta'alluma wa ta'lim li izalatil jahli wa li dukhulil jannati. Kita niat thalabul ilmi, menambah ilmu kita, mudah-mudahan bisa menghilangkan kebodohan kita, menambah kekuatan iman kita, menambah kesempurnaan Islam kita, dan tentunya dengan mencari ilmu ini kita dimudahkan oleh Allah untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, kita lanjutkan kajian hadis Bulughul Maram di bab yang kemarin ya? Babul kafaah wal khiyar fin nikah. Bab tentang kesetaraan dan khiyar, ya, boleh memilih di dalam nikah, memilih orangnya, memilih dilanjutkan atau dibatalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu kira-kira ya. Dan maaf, kalau dari Abu Hurairah kemarin sudah ya. Jadi seorang budak yang kemudian atau seorang wanita mulia yang dinikahi oleh seorang laki-laki tukang bekam, ya. Wangkihu ilaih wa kana hujjaman. Jadi itu dibolehkan. Artinya kesetaraan dalam hal ini adalah dalam konteks keimanan, dalam konteks agama, bukan kesetaraan dalam konteks strata sosialnya. Jadi walaupun dalam Al-Quran itu disebutkan walaupun budak jelek tapi mukmin, ya, maka itu lebih baik daripada seorang laki-laki yang tampan mengagumkan tapi musyrik. Berikutnya wa an Aisyah radhiyallahu an qalat dawu sapa Aisyah radhiyallahu anha khuyyirat barirata ala zaujiha hina ataqat. Jadi khuyyirat dikangkan milih khuyyirat dan kawan milih sapa barirata. Barirah itu seorang budak perempuan, ya, seorang budak perempuan ala zaujiha, untuk melanjutkan bersuami, berkeluarga dengan suaminya, ya. Hina ataqat, ketika dia sudah merdeka, ya, ini dalam konteks perbudakan. Jadi pada awalnya si Barirah ini seorang perempuan amat itu budak perempuan, ya, budak perempuan, lalu kemudian dimerdekakan. Ketika jadi budak ini, dia punya suami yang juga budak, gitu. Nah, ketika dia sudah dimerdekakan, maka khuyyirat, dia disuruh milih. Kamu kan sudah merdeka, sedangkan suamimu masih hamba sahaya. Terserah kamu mau melanjutkan berkeluarga dengan suamimu atau minta diceraikannya. Itu seperti itu. Dan di dalam Sahih Muslim, anna zaujaha kana abdan. Dalam riwayat Muslim, suaminya ini seorang budak juga. Ini menunjukkan bahwa di dalam perbudakan pun ada pernikahan, ya Pak ya.
Di dalam perbudakan pun ada pernikahan, tapi pernikahannya budak sesama budak. Ketika dia sudah merdeka, maka boleh apakah melanjutkan dengan seorang budak laki-laki itu, atau juga boleh untuk meminta cerai kepada suaminya. Begitupun sebaliknya, ketika seorang suami ya sudah merdeka, kemudian istrinya masih budak, monggo boleh memilih. Itu dalam konteks perbudakan pada masa itu. Berikutnya jamaah sekalian, mana ini ya, panjang sekali ini terkait dengan perbudakan itu ya. Kita langsung ke hadis wa anid Dhahak bin Fairuz ad-Dailami an abihi, dari sahabat Dhahak bin Fairuz ad-Dailami dari ayahnya radhiyallahu an, qala dawuh sapa Dhahak, qultu ya Rasulullah, saya menyampaikan matur kepada Rasulullah, inni aslamtu, ya, saya ini dulunya kafir ya Rasul, dan sekarang ini kan sudah masuk Islam gitu. Wa tahti ukhtani. Nah ini Pak, kalau tadi memilih terkait dengan apa itu, suami atau istri yang antara budak dan tidak itu tadi, sekarang memilih antara melanjutkan dan tidak ketika orang itu tadinya kafir kemudian masuk Islam ya, ketika sudah masuk Islam. Apa kata sabda Rasulullah ya, dia menyampaikan wa tahti ukhtani, ketika saya kafir ini punya istri ya, 2 istri, tapi istrinya ini kakak adik, 2 bersaudara ya. Di dalam aturan kafir itu kan nggak ada Pak ya, nggak ada tatanan mau berapa, mau dengan siapa, kan begitu. Tapi juga ada tradisi nikah. Jadi ini menunjukkan bahwa dalam tradisi kafir pun ada tatanan pernikahan. Tapi nikahnya tidak diatur, jadi istrinya kakak adik ya, itu boleh. Nah, ketika si sahabat ini Dhahak ini masuk Islam, maka menyampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, "Talliq ayyatuhuma syi'ta." Talliq ayyatahuma syi'ta. Ceraikanlah salah satu dari kedua istrimu yang kakak adik itu ya, yang sesuai dengan kehendakmu. Kok misalnya kok ayu adike ya sing mbake cerain. Misalnya kok ayu mbake adike enggak boleh kakak adik. Ini dalam Islam. Nah, ini berarti harus memilih. Nah, ini bingung loh Pak ngeten ini. Apalagi kalau sudah bicara cinta. Katanya anak sekarang kan terlanjur sayang ya. Ini, tapi harus dipilih ini salah satu itu. Bahkan dalam satu hadis berikutnya jamaah sekalian ya, itu ada seorang kafir yang masuk Islam bernama Salim ya. Salim an abihi anna Ghailan bin Salamah aslama. Ini seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah aslama, masuk Islam. Jadi sahabat ini dulunya kafir ya, Ghailan ini dulunya kafir kemudian masuk Islam. Walahu, dan dia memiliki berapa Pak? Asyruniswatin, 10 orang istri. Oh. Pak Ahyak kalah ya. 10 orang istri ya, 10 orang istri Pak. Nah, fa aslamna ma'ahu, hebatnya 10 orang istrinya ini ikut juga masuk Islam bersama beliau ya. Jadi Ghailan masuk Islam, 10 istrinya masuk Islam semua ya, ikut juga masuk Islam bersama suaminya itu. Fa aslamna ma'ahu fa amarahun nabiyyu, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya, menyuruhnya ayyatakhayyara minhunna arba'an ya, untuk memilih ya 4 orang saja dari 10 istrinya itu. Diadakan apa ya, nominasi begitu. Wah, ini susah ini ya. Ada unsur-unsur psikis nanti ya. Ini waduh. Dipilih 4 orang
istri. Inilah yang dimaksud dengan syariat Islam itu, kula jenengan menikahi seorang istri itu maksimal 4, masna wa sulasa wa ruba'. Fa illam ta'dilu fawahidatan. Tapi nek gak iso adil ya siji wae rantek-entek sampai tuwek sampai elek. Gitu. Ya Pak ya. Jadi kalau disebutkan di sini 4 orang istri yang dipilih dari 10 orang itu maksimal, tidak boleh lebih. Beberapa waktu lalu ada ya Pak ya, yang dari mana itu, yang dari Kalimantan apa mana itu, dari Madura juga ada itu, ya itu sampai MUI turun tangan itu Pak ya, nggak tahu jadinya bagaimana itu, menceraikannya enggak itu kalau tidak haram itu, ya selainnya itu zina semua itu nanti, ya ini yang dikhawatirkan di situ. Ini juga menunjukkan bahwa mereka itu ada pernikahan, ya ada pernikahan. Tapi karena sudah masuk Islam, ini yang menjadi khilafiyah Bapak Ibu. Jadi ada perbedaan pendapat para ulama. Imam Syafi'i, Maliki, Hambali itu sepakat karena kalau memang sudah nikah waktu itu disaksikan orang banyak, maka nikahnya dilanjutkan saja. Ya. Kecuali kalau salah satunya tidak muslim atau tidak muslimah. Maka ketika seorang yang tadinya kafir ini sudah nikah dengan wanita kafir, kemudian laki-lakinya masuk Islam, maka harus menceraikan istrinya. Gitu. Tapi kalau yang Islam itu wanitanya duluan, ya, maka dengan otomatis batal. Ya, maka otomatis pernikahannya batal karena pernikahan beda agama. Itu wala tankihul musyrikati hatta yu'minna di dalam surah Al-Baqarah 221 itu. Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Sungguh seorang wanita budak hitam legam jelek tapi mukmin itu jauh lebih hebat, lebih mulia daripada seorang musyrikah, wanita musyrik walaupun mengagumkanmu kecantikannya. Ya, kecuali kalau kayak Nikita Mirzani itu Pak. Ya. Itu muslimah ya Pak ya. Muslimah ya. Nah, ini harusnya disadarkan ini ya. Jangan menghina-hina Habib lah. Ya. Jangan mentang-mentang kepengen banyak dapat follower terus ngawur, itu jangan ya. Kita enggak terima kalau ulama-ulama kita dihinakan. Ya, beda pendapat boleh, beda pendapatan juga tidak apa-apa. Aja mentang-mentang kaya, cantik itu ada batasnya. Pokoknya matek bosok. Ya, enggak suka aku modelnya itu, nggih. Kalau memang enggak setuju sama Habib Rizik atau siapa, nggih monggo lah dengan bahasa yang baik ya. Karena beliau adalah wallahu alam ya. Beliau adalah orang mulia dan banyak pengikutnya. Dan pengikutnya itu real, bukan di dunia maya. Ya, itu seperti itu. Lapo tekan kono barangnya. Jadi seperti itu. Ketika sebelumnya kafir ya, maka ketika masuk Islam harus diceraikannya. Atau kalau wanita yang masuk Islam harus dibatalkan, secara otomatis batal nikahnya. Itu kemudian ayatnya itu juga banyak sekali Pak ya. Ulaika yad'una ilan nar, mereka itu akan mengajak ke dalam neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi idznih. Dan Allah itu mengajak kula jenengan untuk masuk surga dan ampunannya dengan izinnya. Ya, jadi dengan pernikahan itu Allah meridhai kita. Jangan sampai kula jenengan tidak nikah yang akan, atau nikah dengan orang yang tidak sesama muslim yang akan mengajak kita ke neraka. Padahal Allah mengajak kita ke surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Sedangkan menurut Imam Al-Hanafi ya, itu tetap dilakukan pernikahan ulang. Ya. Kalau sebelumnya ya, kecuali memang ahlul kitab. Ya, ahlul kitab di dalam surat apa itu Pak ya? Al-Maidah ayat 5 itu. Wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Jadi orang-orang baik, wanita-wanita yang baik-baik dari orang-orang mukmin itu sama saja dengan orang wanita-wanita baik dari ahlul kitab. Jadi kalau misalnya Pak Mutakin nikah sama seorang wanita Yahudi ya, atau Nasrani gitu.
Kemudian dia masuk Islam, tidak usah diulang lagi nikahnya. Ya udah lanjut aja. Ya, Pak ya. Itu dilanjut aja gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ahlul kitab seperti ini masih ada apa tidak? Kan begitu. Ya kan? Bukan berarti kemudian Nasrani itu ahlul kitab. Kalau Nasraninya itu dalam konteks formalitas memang Nasrani, tapi hakikat penyembahannya menyekutukan Allah, itu hakikatnya musyrik sebetulnya. Ya. Jadi kalau mengakui bahwa Allah itu punya anak, ya, kemudian ini kan musyrik gitu. Kembalinya kepada ayat wala tungkihul musyrikina itu tadi. Kalau wala tangkihul musyrikat, kalian jangan menikahi wanita-wanita musyrik, tapi juga jangan menikahkan laki-laki musyrik kepada wanita-wanita yang beriman. Nah, itu masalahnya. Ya, sering orang bertanya, apakah penyembeliannya ahlul kitab ini sah? Sah kalau memang ahlul kitab. Masalahnya ahlul kitab sekarang ini Yahudi Nasrani yang notabene waktu itu ahlul kitab kan Yahudi Nasrani ya Pak ya. Nah, sekarang ini apakah masih gitu loh. Dengan Yahudi yang sekarang di Israel itu menggempur Palestina seperti itu, menjajah Palestina seperti itu, dan mereka punya keyakinan Uzair itu anaknya Allah, itu berarti musyrik. Itu Pak ya. Itu Israel itu yang ternyata sekarang diam-diam kita tidak tahu kan bahwa Indonesia sekarang apa itu Pak? Membangun calling visa dengan Israel. Jadi orang Israel itu bebas Pak ke Indonesia. Jangan mau ke Israel juga bebas ikut anunya mereka ya. Sampai seperti itu. Nah, ini sekarang lagi istilahnya banyak teman-teman kita yang peduli kepada perjuangan kemerdekaan berbangsa bernegara, hak asasi kemerdekaan itu masih diperjuangkan. Kok bisa ada tiba-tiba seperti itu gimana gitu. Itu urusan politik tingkat tinggi. Sedangkan saya ini tingkat bawah, tutorial bawahan. Jadi sekedar untuk mengingatkan kita semuanya bahwa inilah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga hukum-hukum negara yang tidak ada salahnya kita peduli dalam beragama dan berbangsa serta bernegara. Termasuk ngapunten ini nanti sebentar lagi kita mengikuti pesta demokrasi di Kota Surabaya. Tolong hati-hati Bapak, jangan mau diadu domba. Nggih. Wis monggo lah butuh milih-milih sing apik-apik nggih. Kabeh penerusnya Bu Risma. Tidak ada yang penerusnya selain Bu Risma. Kecuali kalau wali kotanya saya. Itu baru penerusnya Pak Khosin. Ya Pak ya. Jadi monggo mau milih satu silahkan, mau milih dua baik, wis monggo baik kabeh. Nggih. Soalnya kebetulan kan 2020 kok kayak angka kebesaran kok 2 misalnya ya kan. Tapi kalau mau satu ya monggo, KB itu nomor 1, bojoku ya 1 kok, gitu misalnya gitu ya. Monggo itu urusan politik panjenengan, tapi tetap dijaga kerukunan. Ya Pak ya. Jangan sampailah kemudian yang satunya ini penerus kebaikan, seakan-akan yang satunya penerus keburukan. Enggak, insya Allah sama-sama penerus kebaikan. Dua sosok, dua calon ini dari 1 dan 2 adalah orang-orang terbaik di Kota Surabaya. Mudah-mudahan semuanya aman, tentram, sentosa, tidak ada halangan suatu apa. Dan yang terpenting lagi selamat dari corona dan dicukupi kebutuhan kita. Wis yang penting iku ae. Ya, ekonomi kembali normal seperti semula, Pak ya. Masya Allah. Nggih. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wa limuallimina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina ya Allah wa li jama'atina wa li ahlina wa li ikhwanina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah ibu kami, para jamaah kami, seluruh keluarga kami. Ya Allah, selamatkan kami dari segala mara bahaya, musibah, bencana, bala, ya Allah, dan virus corona. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kekuatan lahir batin, sehat jasmani rohani, sehingga bisa beribadah istiqamah, ya Allah, bertaubat kehadirat-Mu, ya Allah. Engkau terima amal-amal soleh kami, Engkau terima amal-amal kebaikan dan taubat kami, ya Allah.
sehingga menjadi wasilah Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau lancarkan segala usaha kami. Ya Allah, mudahkan kami ke tanah suci, umrah dan haji, berkahi dunia akhirat kami, sekeluarga kami. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.